Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang transport aktif. Transport aktif adalah pergerakan atau perpindahan yang menggunakan energi untuk mengeluarkan dan memasukkan ion-ion dan molekul melalui membran sel yang bersifat permeabel dengan tujuan memelihara keseimbangan molekul kecil di dalam sel. Transport aktif dipengaruhi oleh muatan listrik di dalam dan di luar sel, di mana muatan listrik ini ditentukan oleh ion natrium, ion kalium, dan ion klorin. Keluar masuknya ion natrium kalium diatur oleh pompa natrium kalium. Transport aktif merupakan gerakan ion dan molekul melawan suatu gradien konsentrasi dengan menggunakan energi untuk masuk atau keluar sel melalui membran sel. Energi yang digunakan dalam transport aktif berupa ATP. Peristiwa pada transport aktif meliputi pompa ion, kotransport, endositosis, dan eksositosis. Yang pertama adalah pompa ion natrium kalium. Pompa natrium kalium merupakan transport aktif yang memerlukan molekul pengangkut berupa protein integral pada membran, di mana di dalam molekul ini terdapat situs pengikatan proses transport aktif dimulai dengan pengambilan 3 ion natrium dari dalam sel dan menepati situs pengikatan pada protein integral. Perhatikan gambar berikut. Awalnya protein integral terbuka ke arah dalam dengan adanya ATP akan terbuka ke arah luar dengan membawa natrium dan memasukkan 2 kalium. Begitu seterusnya sehingga kesetimbangan terjadi di dalam dan di luar sel. Yang kedua adalah kotransport. Kotransport adalah transport aktif dari zat tertentu yang dapat menginisiasi transport zat terlarut lainnya. Kotransport dilakukan oleh 2 protein transport dengan energi berupa ATP. Perhatikan gambar berikut. Yang ketiga adalah endositosis. Endositosis merupakan peristiwa pembentukan kantong membran sel. Endositosis terjadi karena ada transport larutan atau partikel ke dalam sel. Pada endositosis, makromolekul dikelilingi oleh membran plasma yang melipat membentuk vesikula. Kemudian vesikula tersebut masuk ke dalam sel. Endositosis terdiri dari 3, yaitu fagositosis, spinositosis, dan endositosis yang diperantarai oleh reseptor. Fagositosis adalah peristiwa terjadi pada saat sel menelan partikel padat dengan pseudopodia. Selanjutnya partikel dibungkus di dalam kantong membran yang besar. Perhatikan peristiwa fagositosis tersebut. Spinositosis merupakan peristiwa masuknya sejumlah kecil medium kultur dengan membentuk lekukan-lekukan membran sel. Peristiwa ini terjadi bila konsentrasi protein dan ion tertentu pada medium sekeliling sel sesuai dengan konsentrasi yang ada di dalam sel. Sedangkan yang selanjutnya adalah endositosis yang diperantarai reseptor. Hal ini terjadi ketika fluida ekstraseluler yang terikat pada reseptor spesifik yang berkumpul pada lubang yang dilapisi oleh protein pada membran plasma, selanjutnya akan membentuk vesikula. Transfer ini bertujuan untuk memperoleh substansi spesifik dalam jumlah besar. Perhatikan gambar berikut. Sekian untuk pembahasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.